Oke, kita kembali lagi masih tetap di topik pembahasan yang sama, yaitu tetap di kabar-kabar Rohingya. Namun di video kali ini kita akan menayangkan pernyataan dari seorang aktivis perempuan yang menentang, jadi menentang ya, bukan menantang, menentang tentang pernyataan dari Ketua Yara yaitu Saparudin SH yang kemarin saya tambah gelarnya tapi sekarang tidak saya tambah lagi. Oke, nanti akan kita bahas lebih dalam, namun sebelumnya saya ingatkan kembali untuk dicek tombol subscribe-nya masih berwarna merah atau sudah hitam. Kalau sudah hitam berarti Anda sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena subscribe dari kalian itulah penyemangat buat kami untuk terus menyerukan kasus-kasus tentang Rohingya. Dan jangan lupa berikan dukungannya di kolom komentar, komentar yang positif-positif, dan itu juga nanti akan berpengaruh kepada semangat kami untuk terus menyerukan masalah ini. Oke, pembahasan kita kali ini adalah tentang Ketua Yara yaitu Saparudin SH SPB, tapi SPB-nya untuk video ini saya coret jadi sarjana hukum saja. Yang pernyataannya ditentang oleh seorang aktivis perempuan dari Aceh. Dan pernyataan apa yang dikatakan oleh Bapak Saparudin SH ini sehingga pernyataan ini akan menimbulkan konflik besar di Aceh. Dan pernyataan yang akan menimbulkan konflik besar di Aceh itu adalah tentang tanah 12 hektar yang akan diberikan oleh Ketua Yara kepada para Rohingya. Sedangkan masyarakat Aceh aja sekarang masih banyak yang hidupnya numpang. Tidak memiliki atau tidak memiliki tanah atau hak kepemilikan tanah yang ditempati itu belum dinyatakan sah oleh pemerintah. Namun bukannya si Ketua Yara itu melindungi ataupun membela rakyat Aceh, malah membela mereka para pengungsi Rohingya. Ataukah Yara yang kepanjangan dari Yayasan Advokat Masyarakat Aceh atau Rakyat Aceh itu akan diganti menjadi YARI, Yayasan Advokat Republik Rohingya. Baik, kita tampilkan dulu apa yang dikatakan oleh aktivis perempuan dari Aceh yang menentang tentang pernyataan dari Bapak Saparudin SH ini tentang tanah 12 hektar. Oke, mari kita simak videonya dari aktivis perempuan. Ini lucu sebenarnya. Kita itu kayak gini loh. Boleh kita misalnya memberikan statement, siapa aja boleh memberikan statement, gitu kan? Karena kalau menurut Yara sendiri yang bahwa jika ada yang menolak Rohingya bisa dipenjara 3 bulan. Itu berdasarkan dengan kepres bla 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 dan segala macam. Saya nggak bicara terkait dengan aturan hari ini, tapi kita bicara terkait dengan kearifan lokal kita di Aceh. Kalau masyarakatnya sudah menolak, apa kita harus paksakan? Oke, setuju nggak Anda kalau seandainya diberikan misalnya Aceh besar harus bertanggung jawab misalnya lahan 12 hektar seperti yang diungkapkan Yara? Orang Aceh sendiri buat dapat lahan di Aceh aja susah gitu. Apa itu tidak akan menimbulkan konflik baru dengan masyarakat? Coba pikirkan. Jadi Anda tidak setuju? Saya nggak sepakat. Pernyataan saya tidak sepakat. Saparudin? Enggak, saya tidak sepakat. Saya tidak sepakat karena itu justru akan menimbulkan konflik baru. Jika kemudian ada pendatang tiba-tiba datang ke Aceh, kemudian diberikan lahan untuk mereka tinggal, itu akan menimbulkan konflik baru. Karena kenapa rakyat Aceh sendiri yang hari ini membutuhkan lahan saja, ya kan, harus perang dulu nih. Apalagi dengan ada penduduk Aceh sendiri yang mereka numpang hidup di tanah orang. Kita mau bangun rumah, nggak bisa. Ini kan ada rumah duafa nih, ya kan, mereka mau akses rumah ke pemerintah. Dapatlah rumah duafa, harus ada tanah dulu. Kalau nggak ada tanah nggak bisa bangun rumah. Tiba-tiba datang Rohingya langsung dikasih tanah, konflik nggak? Oke. Nah, benar, ini makanya harus dicatat gitu. Konfliknya. Tapi kan potensi konflik muncul. Istilahnya transit nih Kak Linda, tidak menetap untuk selamanya. Nah, justru karena dengan transit lah kita tahu bahwa mereka adalah keluar dari negara mereka hanya untuk menyelamatkan diri. Oke, kita sepakat. Kemudian mereka berada di Aceh, katakanlah sebagai transit atau terdampar. Kita terima mereka, ditampung, ada tempat penampungannya. Ya kan? Pemerintah sediakan tempat penampungan. Oke, Rohingya bakal datang lagi ada 10 kapal misalnya. Sediakan tempat penampungan mereka. Penampungan sementara. Jangan kemudian nanti berembus kabar, oke, mereka kita kasih pulau, mereka kasih ini. Ada statement-statement orang yang kemudian memicu konflik di masyarakat.
Kalau mereka hanya datang ke Indonesia hanya sebagai transit, kemudian nanti UNHCR akan menyebar mereka ke negara-negara yang menerima para pengungsi ini, fair menurut saya, nggak masalah gitu kan. Tapi kalau mereka di Aceh, hadir ke Aceh, kemudian ditampung sampai mereka bertahun-tahun mereka di sini beranak pinak, kemudian minta menjadi warga negara, itu nggak mungkin. Nah, dari cerita tadi kita tahu bahwa di Aceh itu masih banyak orang yang numpang di tanah orang lain dan membutuhkan tempat tinggal juga, membutuhkan tanah juga. Lalu sebelumnya Bapak Saparudin ini pernah mengatakan bahwa Yara akan memberikan 12 hektar tanah untuk orang-orang Rohingya sebagai tempat penampungan. Dan juga menyatakan bahwa siapapun orang yang berani menolak orang-orang Rohingya ini, itu akan dikenakan hukum, yaitu 3 bulan penjara. Jadi kalau seandainya ini sekarang masyarakat Aceh itu semua menolak tentang keberadaan orang-orang Rohingya ini, apakah Bapak Saparudin ini akan menjarakan seluruh atau semua orang Aceh yang menolak keberadaan orang Rohingya? Itu tadi, Yara dirubah nanti menjadi YARI, Yayasan Advokat Republik Rohingya. Jangan lagi menjadi Yayasan Advokat Rakyat Aceh. Itu terbalik, karena apa? Rakyat Aceh tidak kalian lindungi, tapi mau kalian penjarakan ketika menolak orang-orang asing ataupun imigran gelap yang ada di Aceh. Nah, itu tadi cerita dari salah seorang aktivis perempuan yang mengatakan bahwa masyarakat Aceh banyak yang masih belum memiliki tanah. Kenapa tidak diberikan kepada rakyat Aceh ataupun warga lokal yang memang lebih membutuhkan? Kenapa harus diberikan kepada orang-orang Rohingya? Karena ketika nanti memang betul Yara memberikan lahan 12 hektar, itu akan memicu konflik yang akan lebih besar lagi karena kecemburuan sosial dari masyarakat Aceh. Aceh membutuhkan, tapi diberikan kepada orang asing yang sejatinya dia adalah orang-orang pengungsi ilegal ataupun pengungsi-pengungsi gelap, imigran gelap. Hukumnya apa? Kalau orang datang ke negara kita tidak dengan dokumen-dokumen yang lengkap, apakah mereka tidak melanggar hukum di negara kita? Kenapa yang akan dihukum malah orang-orang lokal yang menolak keberadaan mereka? Itu terbalik. Melindungi orang-orang imigran gelap yang masuk ke Indonesia dengan memberikan hukum 3 bulan kepada orang Indonesia yang menolak, itu nggak adil, terbalik. Lalu ada juga sedikit yang mengkomentari tentang UNHCR yang katanya akan meneruskan mereka ke negara lain karena Indonesia ini akan dijadikan sebagai transit saja. Nah, kalau saya tidak sepakat dengan ibu tadi yang di depan, yang sebagai aktivis perempuan itu, yang mengatakan misalkan datang 10 kapal diterima tapi ditempatkan di penampungan karena itu adalah sementara Indonesia adalah sebagai negara transit. Saya nggak setuju itu. Siapa bilang Indonesia jadi negara transit? Lalu UNHCR ada kesepakatan dengan negara mana yang akan menerima kedatangan orang-orang Rohingya yang dipindahkan dari Indonesia? Negara mana UNHCR yang mau menerima mereka? Sudah ada belum kesepakatan mereka? Kalau belum ada, bisa dipastikan bahwa orang-orang Rohingya ini akan tetap menetap di Indonesia. Jadi pernyataan dari ibu aktivis perempuan tadi, saya satu yang nggak sepakat, yaitu ketika ada yang datang diterima lalu dimasukkan ke penampungan agar tidak berbaur dengan masyarakat lokal. Itu saya tidak setuju. Yang lebih baiknya lagi kalau menurut saya, kalaupun ada yang masuk lagi, cegah, jangan sampai masuk lagi ke perairan Aceh. Giring lagi mereka keluar. Kalau kita diteriaki HAM, negara lain juga menggiring dari perbatasan keluar dari perbatasan negara mereka, teriaki mereka HAM juga. Tidak adil kalau Indonesia
menggiring diteraki HAM, tapi orang luar negeri menggiring dibiarkan. Dan itu tidak adil. Di mana keadilan HAM-nya kalau seperti itu? Orang Aceh dulu waktu konflik banyak yang kabur ke luar negeri, ke Thailand. Mereka diuber-uber atau dikejar-kejar, dipenjarakan, dipermasalahkan, dikembalikan lagi, dideportasi ke Indonesia. Tapi Indonesia ketika menerima orang luar negeri, mereka ya pemerintah kita ya jojong-jojong aja, tidak melakukan apa seperti yang dilakukan oleh luar negeri. Terus teriaknya kemanusiaan dari mana? Terus ketika orang kita lari ke luar negeri waktu konflik Aceh dulu diusir, apa mereka juga berperi kemanusiaan kepada masyarakat kita? Oke, cukup itu pembahasannya. Nanti terlalu panjang lagi durasinya, kita lanjut ke video berikutnya. Masih tetap di topik yang sama, yaitu Rohingya. Saya ingatkan kembali, tombol subscribe masih merah atau sudah hitam. Kalau yang sudah hitam berarti Anda sudah subscribe, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena subscribe dari kalian itu sebagai penyemangat kami untuk terus menyuarakan kasus-kasus Rohingya agar tidak mudah hilang kasus ini dan tidak ada penanganan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan berikan komentar-komentar positif di video-video kami agar kami juga makin semangat dengan dukungan-dukungan dari kalian semua. Oke, kita lanjut ke video